Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Alamsyah, NIM 28, kan mempresentasikan terkait jawaban saya untuk soal UAS, mata kuliah algoritma dan struktur data. Berikut soal nomor 1, perintahnya adalah mencari rute terpendek dari vertex A menuju vertex N. Saya menjawabnya dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Pertama-tama saya akan membuat kolom dari A sampai N yang mewakili semua vertex yang ada di graf. Selanjutnya, saya akan membuat baris yang baris tersebut merupakan titik permulaan berjalannya vertex. Misalkan ini pertama, kita mulai dari vertex A, maka nilainya adalah 0. Dan ini A kecil adalah simbol permulaan dia mulai, si vertex itu. Maka 0A. Selanjutnya, yang bertetanggaan langsung atau dapat dicapai secara langsung oleh vertex A yaitu vertex B, C, D. Kita jumlahkan sesuai bobotnya, didapat ini. Lalu untuk vertex yang tidak bisa dicapai secara langsung oleh A seperti E dan seterusnya sampai N, maka kita isi dengan nilai tak hingga. Selanjutnya, untuk membuat baris selanjutnya, kita bandingkan semua nilai yang ada di baris pertama. Dan kita kecualikan untuk entry yang menjadi titik acuan. Jadi yang kita pakai hanya 7A, 6A, 4A, dan tak hingga. Kita cari yang terkecil, didapat 4A. Kita tuliskan ulang di baris selanjutnya 4A, lalu kita warnai merah sebagai acuan. Karena 4A ada di kolom D, maka kita buat baris namanya D. Selanjutnya, dari vertex D ini, yang berhubungan langsung adalah E dan F. Maka kita jumlahkan sesuai bobotnya didapat 13D, 14D, dan tak hingga. Nah, untuk entry ABC, karena A sudah dijadikan acuan sebelumnya, maka kita kosongkan untuk di baris selanjutnya. Sedangkan untuk B dan C, karena dia tidak berhubungan baik langsung maupun nggak langsung, atau nggak bisa dicapai langsung maupun nggak langsung oleh vertex D, maka kita tulis ulang saja nilainya. Seperti ini di baris kedua. Lalu kita akan bentuk baris ketiga. Kita bandingin 7A, 6A, 13D, 14D, tak hingga. Mana yang kecil? Ternyata yang kecil adalah 6A. Kita tulis 6A di baris berikutnya. Lalu kita warna merah sebagai acuan. Karena 6A ada di C, maka di kolom C, maka baris selanjutnya kita namai baris C. Selanjutnya, yang berhubungan secara langsung dengan vertex C adalah E dan F. Ke E, itu adalah 2. Jadi 6 tambah 2, 8C. Karena mulai dari C. Dan F, nilai bobotnya 5, 6 tambah 5, 11C. Dan seterusnya hingga ketemu satu kasus di mana kita menemukan dua nilai terkecil yang sama. Ini 11 di baris G ya, ini 11C dan 11E. Maka kita bebas mau milih yang mana duluan. Kan di sini kalau saya milih C duluan, maka di sini yang jadikan acuan 11C, maka turunkan 11C warna merah sebagai acuan. Karena dia ada di kolom F, maka barisnya kita namakan baris F. Dari F ke H, dari F ini yang langsung mana aja ke G, H, I, J. Karena ke G udah jadi acuan sebelumnya, maka kosongin. Ke H itu bobotnya 3, 11 tambah 3, 14 F. Selanjutnya ke I, bobotnya itu 2, 11 tambah 2 itu 13. Nah, ini nih kasus baru lagi, 13. Kan ini harusnya 13 F ya. Cuman karena kita untuk mencari rute terpendek, maka kita mementingkan nilai terkecil. Gimana cara bandingin cari nilai terkecilnya? Bandingin dengan
nilai sebelumnya, yang ini 11, yang ini 13. Nah, karena itu kita pilih yang terkecil, yaitu 11, maka kita tinggal copy ulang di baris sebelumnya, yaitu 11E. Begitupun yang untuk selanjutnya, hingga didapat hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk menentukan rutenya itu adalah berikut ini. Kan ini ujungnya kan N, vertex N. Di sini simbolnya adalah L, berarti dari N sebelum menuju N ini kita akan singgah di vertex L dulu. Sebelum singgah di vertex L, kita lihat dia berhubungan di mana si vertex L ini. Ternyata dia berhubungan dengan vertex H. Nih simbolnya H, acuannya H. Lari ke H. Begitupun seterusnya sampai H. Dan ketika kita jumlahkan dari A ke sendiri 0, A ke C 0 tambah 6, 6. Dari C ke F bobotnya 5, 6 tambah 5, 11. Dan seterusnya hingga didapat rute terpendek yaitu 21 bobotnya. Selanjutnya nomor 2, saya mendefinisikan num underscore prime n untuk memeriksa suatu bilangan yang diinput itu merupakan bilangan prima. If n kurang dari sama dengan 1, return false. For i in range 2 sampai akar kuadrat bilangan n itu, maka if bilangan itu dimodulokan dengan i sama dengan 0, maka return false. Lalu return true. Selanjutnya, saya akan mengecek jika bilangan prima itu dipotong dari kanan maupun kiri, maka hasilnya akan prima atau bukan, baik dari kanan maupun kiri. Dengan membuat fungsi def cek underscore pemotongan underscore 6 underscore prime n. If not 6 underscore prime n, maka return bukan bilangan prima. N bukan bilangan prima. Jadi jika user menginput satu bilangan dan bilangan itu bukan prima, maka yang langsung muncul adalah ini. Bilangan yang diinput itu bukan bilangan prima. Namun jika misalkan dia prima, maka akan berlanjut ke proses pemotongannya. Cek apakah angka mengandung 0. str underscore n sama dengan strn. Ini inputannya diubah menjadi string. If 0 in str underscore n, maka return false. Jika di inputan ada 0, maka dia akan return false. Selanjutnya pemotongan dari kiri, potong underscore kiri sama dengan true. Ini akan memunculkan trace-nya. Print pemotongan dari kiri for i in range dan str underscore n. Pemotongan underscore angka sama dengan str underscore n. Ini karena dia dari kiri, maka i titik 2 slashnya, slashingnya. Lalu print start karakter per karakter in pemotongan underscore angka. Print angka sekarang, pemotongan underscore angka. If not, nama underscore prime integer pemotongan angka. Ini angka yang udah dipotong-potong diubah ke integer karena sebelumnya kan dia masih berupa string. Maka potong underscore kiri false. Sejuta pemotongan dari kanan, potong underscore kanan sama dengan true. For i range learn str underscore n, 0, min 1. Ini karena pemotongan dari kanan, maka urutannya dibalik. Pemotongan underscore angka sama dengan str underscore n. Ini ya karena dari kanan, maka jadi titik 2i slashingnya. Terus print sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini lanjutannya.
If potong underscore kiri and potong underscore kanan, maka dia return kanan dan kiri. Elif potong underscore kiri, return kiri. Elif potong underscore kanan, maka return kanan. Else return false. Nah, berikut fungsi utama untuk menerima input dari user. Def main try ini n sama dengan integer input masukkan bilangan, ini input yang dimasukkan oleh user. Lalu result sama dengan fungsi yang mengecek tadi jika dipotong kanan dan kiri, hasilnya bagaimana. Hasilnya berikut, if result sama dengan kanan dan kiri, maka bilangan itu adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan kiri. Jika sama dengan kiri, si result, maka bilangan itu adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri, dan seterusnya. Hingga except value error, jika input yang dimasukkan salah, maka muncul input harus berupa bilangan bulat dan meminta user untuk memasukkan kembali. Nah, kita coba masukkan angka 375. Ternyata dia bukan bilangan prima. Lalu kita mulai ulang inputnya. Misal 3797. Nah, dapat dilihat bahwa 3797 adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan dan kiri. Bisa dilihat slashingnya dari kiri 3797 kan dia bilangan prima. 797 artinya dia bilangan prima. 97 bilangan prima. 7 prima. Dan yang kanan pun begitu. Nah, misal punya angka 277. 277 bukan bilangan prima yang dapat dipotong. Sebenarnya 277 ini kan bilangan prima, kan? Karena dia udah menampilkan prosesnya. Tidak langsung menimbulkan bukan bilangan prima, artinya 277 bilangan prima. Cuman dia ada satu kasus di sini yang di sebelah 77 ini slashingnya jika dipotong dari kiri 77 kan bilangan prima, dia bisa dibagi 11 atau bagi 7. Selanjutnya yang dari kanan pun 27, dia bukan bilangan prima, jadi 277 bukan bilangan prima yang dapat dipotong baik dari kanan maupun kiri. Selanjutnya soal nomor 3. Jawabannya kelas node, yaitu kelas yang merepresentasikan satu node dalam link list queue. Def init self nama tempat jarak. Self dot nama tempat sama dengan nama tempat, yaitu nama tempat wisata. Self dot jarak sama dengan jarak, yaitu jarak ke tempat wisata berikutnya. Self dot next sama dengan non, itu merepresentasikan ke node berikutnya. Kelas link queue, yaitu kelas yang mengimplementasikan antrian menggunakan link list. Def init self.head sama dengan non, merepresentasikan node depan antrian atau head. Self.tail sama dengan non, merepresentasikan node belakang antrian atau tail, ekor antrian. Def NQ, self, nama tempat, jarak. Metode untuk menambahkan node baru ke belakang antrian. Node underscore baru sama dengan node, nama tempat, jarak. If not self.head, jika antriannya kosong, node baru menjadi head dan tail. Self.head sama dengan node underscore baru. Self.tail sama dengan node underscore baru. Else, itu jika antrian tidak kosong, node baru ditambahkan ke belakang setelah tail dan update tail. Self.tail.next sama dengan node underscore baru. Self.tail sama dengan node underscore baru. Lanjut fungsi deq itu untuk merupakan metode untuk menghapus dan mengembalikan node dari depan ke antrian. If not self.head, return none jika antrian kosong. To else,
Jika antrian tidak kosong, hapus head dan kembalikan nilainya. Node underscore yang underscore dihapus sama dengan self.head. Self.head sama dengan self.head.next. If not self.head, jika antrian kosong, setelah penghapusan, tail juga harus none. Self.tail sama dengan none. Return node underscore yang underscore dihapus. Selanjutnya, fungsi untuk menghitung total jarak perjalanan itu def hitung underscore jarak underscore total self. Total underscore jarak sama dengan 0, inisialisasi awalnya 0, current sama dengan self.head, node awalnya, kepalanya, while current, iterasi melalui semua node dalam antrian, print, mengunjungi, current dot nama tempat, total underscore jarak plus sama dengan current dot jarak, current sama dengan current dot next, pindahkan node selanjutnya, return total underscore jarak. Untuk membuat objek link queue-nya, daftar underscore wisata sama dengan link queue. Lalu kita menambahkan tempat wisata ke dalam antrian. Daftar underscore wisata dot nq, museum kota 2. Ini duanya itu maksudnya dari museum kota ke destinasi selanjutnya berjarak 2 km. Selanjutnya kita NQ semua list perjalanannya hingga yang terakhir Menara Kota. Ini kita tulis 0 karena apa? Karena jarak ke tempat berikutnya itu 0 sebab Menara Kota itu merupakan tujuan akhir. Selanjutnya kita akan menghitung total jaraknya. Jarak underscore total sama dengan daftar underscore wisata dot hitung underscore jarak underscore total. Print jarak total perjalanan kilometer. Saya coba jalankan kodenya. Kurang lebih seperti ini tampilan outputnya. Selanjutnya soal nomor 4 berikut. Soalnya berikut jawaban nomor 4. Pertama, from the time, import the time, time delta. Ini kita mengambil atau mengimport modul datetime. Selanjutnya, mendefinisikan kelas pengelola antrian wahana. Kelas pengelola antrian wahana. Inisialisasi objek dengan data pengunjung, durasi waktu tunggu, dan ukuran batch. Kodenya ini def init, yaitu satu konstruktor kelas dengan parameter pengunjung, waktu tunggu, dan ukuran batch default 24. Self.pengunjung sama dengan pengunjung untuk menyimpan daftar pengunjung agar dapat diakses oleh metode lain dalam kelas ini. Lalu yang ini untuk menyimpan durasi waktu tunggu berdasarkan jenis tiket agar dapat digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya yang ini untuk menyimpan ukuran batch untuk pembagian kelompok antrian. Selanjutnya yang ini untuk menginisialisasi daftar kosong untuk menyimpan data pengunjung yang sudah diproses. Selanjutnya yang ini menginisialisasi daftar kosong untuk menyimpan batch antrian yang sudah diatur. Yang ini tujuannya untuk memproses data pengunjung langsung saat inisialisasi agar waktu tunggu maksimal dapat dihitung dan disimpan. Selanjutnya dibuat fungsi untuk menambah menit pada waktu dalam format hour, jam, menit, dan second, detik, WIB. Definisikan namanya ini untuk menambah menit pada waktu tertentu. Lanjutannya yang ini untuk menghapus WIB dari string waktu karena tidak diperlukan dalam perhitungan waktu. Selanjutnya kode yang ini untuk memisahkan
jam, menit, dan detik dari string waktu untuk memudahkan perhitungan. Kode yang ini ditujukan untuk menambahkan menit ke variabel menit sesuai dengan durasi yang diberikan. Lalu kode yang ini, jika menit lebih dari atau sama dengan 60, perlu mengonversi ke jam. Selanjutnya yang ini, kita tambahkan jam dengan hasil bagi menit dibagi 60 untuk menangani luapan. Lalu yang ini kita ambil sisa bagi menit dengan 60 untuk mendapatkan nilai menit yang benar. Yang ini artinya adalah pastikan jam dalam rentang 0 sampai 23, pukul 23, untuk menangani pergantian hari. Selanjutnya, return F. Jam ini, yang ini, maksudnya adalah untuk mengembalikan string waktu dalam format hour, menit, second, WIB dengan jam, menit, dan detik yang sudah dihitung ulang. Selanjutnya saya buat fungsi untuk mengonversi string waktu ke objek datetime. Ini fungsinya. Lalu yang ini tujuannya untuk mengonversi dan mengembalikan objek datetime dari string waktu agar memudahkan perbandingan waktu. Selanjutnya, kita akan memproses data pengunjung untuk menghitung waktu tunggu maksimal. Ini fungsinya dibuat seperti ini. Lanjutannya, maksud kode ini adalah untuk merupakan iterasi melalui setiap pengunjung untuk memproses datanya. Lanjutannya, yang ini itu untuk mendapatkan durasi waktu tunggu dari jenis tiket pengunjung untuk perhitungan waktu tunggu maksimal. Dan yang ini tujuannya untuk menghitung waktu tunggu maksimal dengan menambahkan durasi tunggu ke waktu kedatangan. Ya, yang ini untuk menambahkan waktu tunggu maksimal ke dalam data pengunjung agar dapat digunakan dalam pengelolaan antrian. Selanjutnya, yang ini untuk menambahkan pengunjung yang sudah diperbarui ke dalam daftar data untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya akan dibuat mengelola antrian berdasarkan prioritas tiket dan waktu kedatangan. Kita definisikan fungsinya seperti ini namanya. Selanjutnya ada batch underscore sekarang sama dengan list kosong, maksudnya untuk inisialisasi batch saat ini sebagai daftar kosong untuk menampung pengunjung sementara. Selanjutnya yang ini ditujukan untuk sebagai inisialisasi waktu maksimal berangkat sebagai non untuk menandakan belum ada waktu yang diatur. Selanjutnya yang ini merupakan iterasi melalui setiap pengunjung dalam data yang sudah diproses. Yang ini mengonversi waktu kedatangan ke objek datetime untuk memudahkan perbandingan. Selanjutnya yang ini sampai yang ini tujukan sebagai menambah batch saat ini dan waktu maksimal berangkat ke dalam antrian untuk mencatat batch yang sudah penuh atau waktunya telah lewat. Selanjutnya yang ini sebagai reset batch saat ini menjadi daftar kosong untuk memulai batch baru. Dan yang ini untuk mereset waktu maksimal berangkat menjadi non untuk memulai perhitungan baru. Dan yang ini menambahkan pengunjung ke dalam batch saat ini. Dan yang ini mengonversi waktu tunggu maksimal ke objek datetime untuk perbandingan. Selanjutnya yang ini, bawahnya nih, if waktu underscore max underscore berangkat underscore sekarang is none, itu adalah
Jika waktu maksimal berangkat belum diatur, maka kita akan mengatur waktu maksimal berangkat dengan waktu tunggu maksimal pertama kali. Jika yang itu tidak terjadi, maka lanjut ke yang ini, else, itu ambil waktu terawal antara waktu maksimal berangkat saat ini dan waktu tunggu maksimal untuk memastikan semua dalam batch berangkat tepat waktu. Terus jika batch saat ini tidak kosong, maka kita akan menambahkan batch terakhir dan waktu maksimal berangkat ke dalam antrian untuk memastikan tidak ada batch yang terlewat. Lalu akan dicetak hasil antrian yang telah diatur. Ini fungsinya yang isinya atau aturannya ini. Pertama, nomor underscore batch sama dengan 1. Inisialisasi nomor batch untuk penomoran batch yang dicetak. Lalu ini iterasi melalui setiap batch dalam antrian untuk mencetak detailnya. Terus kita print nomor batch untuk menandai batch yang sedang dicetak. Dan iterasi melalui setiap pengunjung dalam batch untuk mencetak detailnya. Selanjutnya akan dicetak waktu berangkat dalam format hour, menit, second, WIB untuk menandakan kapan batch tersebut berangkat. Dan ini untuk increment nomor batch untuk batch berikutnya. Atau peningkatan nomor batch untuk batch berikutnya. Berikut contoh input pengunjungnya. Ada 100 pengunjung. Lalu durasi waktu tunggunya reguler 30 sesuai perintah soal ya. Durasi waktu tunggu untuk tiket reguler 30 menit karena lebih lama dibanding tiket VIP dan super VIP. Nah, untuk VIP itu 20 menit dan yang untuk super VIP 10 menit yang sebagai prioritas tertinggi. Lalu pengelola sama dengan pengelola antrian wahana pengunjung durasi underscore waktu underscore tunggu ini untuk membuat instance dari pengelola antrian wahana dengan data pengunjung dan durasi waktu tunggu. Pengelola atur underscore antrian itu untuk mengelola antrian dengan metode atur underscore antrian untuk mengatur batch sesuai dengan waktu kedatangan dan prioritas tiket. Dan terakhir, pengelola cetak underscore antrian untuk mencetak hasil antrian yang telah diatur dengan metode cetak underscore antrian untuk memberikan informasi lengkap tentang batch dan waktu berangkat. Selanjutnya kita coba jalankan kodenya. Seperti ini tampilan outputnya. Tampilan output yang seperti ini. Misalkan batch 1 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, ada 6. Dan seterusnya kira-kira yang maksimal dalam satu batch itu 6 orang. Itu karena setiap batch diatur berdasarkan waktu kedatangan tiket dengan jenis tertentu. Dan dimulai dari yang memiliki prioritas tertinggi, yaitu super VIP, hingga yang terendah, reguler. Dan waktu tunggu maksimal untuk setiap jenis tiket juga diperhitungkan untuk memastikan layanan sesuai dengan tingkat kepentingan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.